Kalau aku lihat orang itu lagi, mungkin aku masih benci, masih sedih juga melihatnya. Karena kok bisa ada orang sejahat itu, udah umur puluhan tahun, bisa maki-maki anak kecil di depan banyak orang gitu. Untuk aku pribadi sih Kak, lebih banyak tentang bagaimana aku nanti bisa ngasih impact ke orang lain seperti itu. Jadi pandangan aku itu mungkin bagi orang-orang ketika kita ngelihat diri kita, apa yang akan kita lakukan ke depan yang sudah terorganisir gitu. Tapi bagi aku sendiri, aku ngelihat kayak dalam 2 tahun atau 3 tahun ke depan aku mau jadi apa, dan apakah yang aku kerjakan nantinya itu bisa ngasih impact buat orang lain dalam artian positif seperti itu. Biasanya sih kalau misalkan hal-hal itu datang itu emang ketika malam ya. Pokoknya di atas jam 10, di atas jam 11 itu biasanya pasti seputar keluarga. Karena kebetulan aku itu di sini ngerantau. Aku emang aslinya Bandung dan aku udah 1,5 tahun tinggal di Jakarta gitu. Itu sih yang paling sering muncul gitu, dan biasanya itu seputar keluarga ataupun pekerjaan gitu. Momen-momen yang bisa bikin aku overthinking tuh justru kata-kata orang lain. Anehnya itu menjadi kayak semacam senjata makan tuan juga ya. Aku suka ketemu orang tapi di saat yang sama aku self-conscious banget sama pandangan orang lain terhadap diriku. Di saat yang sama, di saat kamu tidak merasa diterima atau tidak merasa orang tuh mengerti kamu atau orang tuh mendapatkan impression sesuai seperti yang kamu harapkan, nah itu juga bisa bikin overthinking gitu loh. Kenapa ya? Padahal maksud gue baik, kok bisa dia kayak gini, kok dia bisa mikir gue misalnya so asik, so baik, atau fake, atau apa gitu kan. Sebenarnya lebih ke ketika gue sudah menjadwalkan sesuatu atau merencanakan sesuatu, terus rencana itu nggak berjalan dengan baik, gue kadang suka ngerasa cemas sih. Karena udah dijadwalin sedemikian rupa tapi nggak berjalan sesuai rencananya, kayak gitu. Semuanya sih ya, karir, percintaan, hal-hal sepele pun kadang suka kayak gitu sih. Pernah sih. Salah satunya itu adalah ketika kehilangan orang yang disayang. Ya, dalam konteks ini salah satu member keluarga. Dan itu merupakan satu titik terendah sih, di mana ngerasa kayak ingin menyerah hidup. Karena beliau merupakan seorang support sistem yang sangat besar untuk hidup saya. Gitu. Untuk titik terendah sendiri bagi aku, pernah pada tahun 2019, itu yang berakhir ketika aku benar-benar udah gak punya pegangan dalam hidup. Aku ngerasa bahwasanya aku nggak kenal itu sama diri aku sendiri. Aku cuma ngelihat sisi buruk dari diri aku dan bagaimana penilaian opini publik terhadap aku sendiri. Dan yang akhirnya bikin aku ngelakuin hal-hal suicidal thought dan lain hal sebagainya, itu ngebuat aku makin ngerasa nggak bernilai di mata orang lain, karena aku ngerasa pada saat itu nggak ada orang yang bisa ngasih input positif. Karena mungkin aku juga nggak mengizinkan orang lain untuk kenal diri aku dengan baik, seperti itu sih. Mungkin lebih ke pekerjaan kali ya. Ketika gue ngelihat teman-teman, pas gue lulus, gue ngelihat teman-teman gue udah mulai punya pekerjaan yang cukup baik dan mereka pendapatannya udah cukup baik. Terus sedangkan gue itu masih belum sampai pada tahap itu. Itu gue ngerasa gue ketinggalan gak sih sama teman-teman gue, atau gue ngerasa sebenarnya gue apa sih yang salah dari kehidupan gue gitu, seperti itu sih. Waktu aku SMP itu aku mau UN. Kebetulan waktu itu ibuku dapat musibah, jadi ibuku itu kayak difitnah besar sama tetanggaku, dan itu posisinya aku kelas 3 SMP, kebetulan aku mau pergi berangkat UN, terus orang yang fitnah ibu aku itu kebetulan dia teriakin aku di angkutan umum, terus dia maki-maki aku di angkutan umum. Itu sih titik terendah aku. Maksudnya sampai sekarang aku masih sering kepikiran hal itu gitu. Sorry.
kalau aku lihat orang itu lagi, mungkin aku masih benci, masih sedih juga ngelihatnya. Karena kok bisa ada orang sejahat itu, udah umur puluhan tahun, bisa maki-maki anak kecil di depan banyak orang gitu. Berusaha menghindari dia aja gitu. Aku nggak mau lagi ngelihat dia juga gitu. Karena itu impactnya cukup besar ya buat aku gitu. Sebenarnya mungkin depresinya lebih ke arah ini kali burnout mungkin ya, karena kan harus selalu mengejar ekspektasi dari dalam diri gue biar bisa sampai nih dengan yang gue ekspektasikan di awal. Terus ya mungkin itu sih agak berat di diri gue sendiri karena tekanannya lebih ke diri sendiri bukan dari eksternal kayak gitu sih. Nah, ketika sendiri itu jadinya pikirannya kemana-mana, pikirannya benar-benar kemana-mana dan sampai ya nggak memungkiri juga ada di titik pernah di mana ingin melukai diri sendiri atau menyakiti diri sendiri. Nah, itu yang dirasakan dan tentunya menarik diri sih dari social circle. Mungkin setiap orang punya fase depresinya kali kayak. Cuman pada saat itu yang bikin aku berani untuk ke profesional itu adalah karena aku ngerasa tindakan yang aku rasakan dari pemikiran depresi tersebut sudah berimbas ke hal-hal yang seperti menyakiti diri sendiri. Dan depresi aku itu mungkin bisa dibilang akar dari depresinya adalah ketika aku nggak tahu tujuan aku mau kemana, dan ketika aku tahu pun tujuan aku ngerasa kayak aku nggak punya pegangan apa-apa dalam hidup ini. Jadi mungkin lebih bisa dibilang aku punya self confidence yang sangat rendah dan self esteem aku tuh rendah banget, yang bikin aku ngerasa nggak percaya sama diri sendiri. Dan apapun yang aku lakukan walaupun menurut orang bagus, tapi aku ngerasa nggak punya pleasure dan kebanggaan akan hal tersebut pada saat itu. Aku ini tipikal orang yang kayak ya udahlah gitu, let it flow, nggak pernah terlalu ngerasa ya udahlah baik-baik aja kok semuanya gitu. Cuman memang kadang tiap malam tuh aku ngerasa kayak aku sendiri gitu. Mungkin kadang aku nangis juga mikirin banyak hal gitu karena mungkin terlalu banyak juga yang aku pikirin kayak gitu. Dan itu terjadi biasanya setiap malam gitu. Dan bahkan mungkin 6 bulan terakhir ini pun aku lagi insomnia, mungkin bisa nggak tidur seharian. Atau mungkin aku juga bisa tidur baru pagi, tapi bangun aku udah bisa aktivitas kayak biasa lagi. Siang pun aku nggak tidur kayak gitu. Maksudnya banyak yang harus aku pikirin gitu. Dan itu bukan tentang diri aku sendiri aja sih, tapi tentang orang lain juga. Depresi itu kan beda sama anxious gitu ya. Depresi itu that you are a prison of your past. Tapi kalau anxious itu kan you are always anxious about your future. Jadi timeline-nya beda. Kalau depresi itu banyak sekali hal yang lo sesali. Yang paling menyedihkan adalah ketika lo menyesali menjadi diri lo sendiri gitu. Tentu banyak yang aku sesali di situ karena dulu aku mikir, I was fearless, aku gak takut ketemu sama siapa aja. Aku selalu mikir kalau lo baik, orang pasti bakal baik sama lo. Itu cara aku berani kemana aja, berteman dengan siapa aja, dengan menjadi ekstrovert tuh dulu kayak gitu. Mau umurnya beda jauh atau beda gender, atau maksudnya kelas sosial yang berbeda, atau misalnya ya dengan boundaries yang lain tuh aku hajar semua tuh karena aku ngerti. Aku mikir kalau gue niatnya baik, gue pasti akan menerima sesuatu yang baik lagi gitu. Jadi gue bakal takut suatu hari kalau gue bangun tidur intention gue tuh udah buruk. Tapi di saat yang sama, aku selalu berniat baik, tapi aku tetap mendapat hal-hal yang tidak aku inginkan. Aku tetap disalah artikan, aku tetap dapat fitnah, rumor, aku tetap ya disakiti dengan hal yang aku rasa bukan itu niat aku gitu loh. Aku selalu bertanya ke diriku sendiri, kenapa ya? Apa yang salah? Padahal niat gue ke orang ini kan gak gitu. Even when you have the purest intention, you still can hurt people gitu. Ternyata sebelum aku sadar, aku depresi karena aduh seharusnya gue gak gini. Orang tuh harusnya sombong aja ya, skeptis ya. Orang tuh harusnya tertutup ya. Orang tuh harusnya punya boundaries ya, atau gimana sih? Aku selalu mempertanyakan itu, yang ujung-ujungnya selalu bentrok karena aku nggak merasa itu aku gitu.
Aku cuma bilang terima kasih banyak untuk diriku karena sudah bertahan dan berjuang sampai di titik ini. Mungkin dibandingkan orang lain belum seberapa, tapi untuk aku sendiri itu sudah sangat jauh progresnya. Dan pesan yang ingin aku sampaikan adalah untuk percaya sama diri sendiri dan kasih sedikit rasa sayang. Karena dengan kita mau memupuk rasa sayang, tandanya kita udah ngasih kepercayaan untuk terus berkembang menjadi diri kita yang baik sih. Yang jelas, jangan lupa apa yang udah pernah terjadi, pernah di titik rendah, tapi mungkin juga ada orang lain yang sebenarnya lebih berada di titik yang lebih rendah lagi. Dan selalu bersyukur, jangan pernah lupa sekitarnya, maksudnya teman-teman dan keluarga. Walaupun stranger juga kadang bisa jadi motivator juga, bukan motivator, mereka bisa memberikan inspirasi gitu. Ya, hal-hal seperti itu. Dan juga ya selalu mencoba bahagia. Senyum, top. Kalau gue sebenarnya gue mikirnya lu bisa merencanakan apapun sedemikian rupa dan sedetail apapun, tapi kalau misalkan itu nggak berjalan sesuai dengan apa yang lu mau, lu jangan terlalu menyalahkan diri lu sendiri, karena banyak, seperti kakak bilang tadi, banyak hal-hal yang sebenarnya nggak bisa lu kontrol semua, dan jangan menyalahkan diri lu sendiri, itu sih yang paling pasti. Dan semua pasti ada solusinya, walaupun itu bisa dari internal, dari diri lu sendiri, ataupun dari orang lain, kayak gitu sih. Karena aku udah survive sejauh ini, dari aku SMP sampai sekarang, dan aku masih bisa hidup dengan baik, jalanin hidup juga dengan baik, aku sih pengen ketika, mungkin ini akan jadi video yang akan aku putar lagi, buat reminder diri aku sendiri, mungkin tetap coba untuk jalanin semuanya, coba untuk cari solusinya, cari solusi terbaik, bukan cari solusi terburuk, dan hidup lebih happy lagi sih buat kedepannya. Gitu. Halo semuanya, terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Subscribe juga kanal kami dan nyalakan notifikasinya untuk tahu video terbaru dari Menjadi Manusia.